Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, muga-muga panjenengan sedaja selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai. Mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Jadi urusan masker, ada social distancing dan segalanya itu ikhtiar. Tapi penentu penyakit kematian itu semuanya dari Allah Subhanahu. Saya setiap malam ceramah, tadi malam di Jenggawah, besok itu malah di Pontianak. Saya katakan sejujurnya bahwa sebelum ada virus corona di Indonesia, orang mati jadi lebihnya. Ini hanya salah satu penyebab saja. New normal itu artinya itu dari presiden. Kebiasaan lama, kegiatan itu akan dilakukan kembali. Cuma new, ada budaya baru. Apa budaya barunya? Ya biasakan memakai masker, ada social distancing minimalnya 1 meter. Saya berhak membuka karena gue 80 meter. Jadi virus gak sampai ke sini, kan kembang. Nah, yang di depan saya repot setompok. Ada sanitasi air mestinya di luar. Tapi ingatlah bahwa kalau penyakit itu pasti ada obat. Likulli da'in dawa. Bahwa setiap penyakit itu pasti ada obat. Walaupun sampai sekarang penangkal corona itu belum ada, tapi sebagai universitas sebagian di Unair, di Indonesia saja sudah ada 98% hampir selesai. Cuma masih dicek ulang oleh WHO. Tapi kalau kematian itu bukan penyakit, itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Namanya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu salah satu ikhtiarnya juga apa? Ketika ada orang mengucapkan salam, jawab dengan kompak itu, waalaikumsalam. Kan artinya muga-muga panjenengan selamat. Jawabannya engki kiai muga-muga badhe selamat. Nah, coba saya ulangi lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahalla lana nikaha wa harrama lana sifah wa au'ada ilaihi. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim, guru ngaji yang saya muliakan, seluruh jajaran pemerintah setempat, ketua RT RW, Bapak Lurah atau yang mewakili, yang saya hormati. Di samping kanan saya ada mempelai putra saudara Bagus Ahmad Santoso, tulisannya Santuso, beserta pasangannya saudari Citra S Budiarti, yang tentu pagi menjelang saya ini cukup berbahagia. Jamiah Hadrah yang saya banggakan, Asy-Syafa'ah Pondok Pesantren Darul Falah,
Oh, Darul Huda, miring. Darul Huda. Hadirin kaum muslimin para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah pagi ini kita dipertemukan. Kemasan acaranya dalam rangka resepsi perkawinan. Yang namanya barusan telah saya sebutkan, prosesi akad nikahnya 4 hari yang lalu di Gang Malabar. Mungkin ini ke Parlona. Apa sih walimah itu apa ya? Pernah suatu ketika Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mal miskin ya Rasulullah, pernah ditanya begitu. Siapa orang yang paling miskin dalam kehidupan itu ya Rasulullah? Jawaban Nabi itu miskin, miskin, miskin 3 kali. Kalau lafaz Arab itu diulang 3 kali menurut ilmu balaghah, itu artinya litaukid. Artinya apa? Sungguh-sungguh miskin orang laki-laki. Siapa orang yang laki-laki yang paling miskin? Rajulun laisa lahu imra'atun. Ialah laki-laki yang tidak punya istri, dialah yang paling miskin dalam hidup. Siapa orang sih kita di bini. Ini saya cuma mengulang bicara Rasul dulu. Orang yang paling miskin ya orang yang tak bini. Benci. Miskinatun miskinatun miskinah. Imra'atun laisat laha rajulun. Perempuan yang paling miskin, miskin dan miskin. Siapa orang perempuan yang paling miskin? Imra'atun laisat laha rajulun, ialah perempuan yang tidak punya suami, merekalah yang paling miskin dalam kehidupan. Kenapa Kiai? Karena persoalan laki-laki perempuan itu kebutuhan hidup. Yang namanya laki-laki mesti punya keinginan untuk berkumpul dengan seorang perempuan. Yang perempuan ya punya keinginan untuk kemudian punya seorang laki-laki. Ini saya mau bicara yang normal ya. Jadi kalau ada laki-laki tiba-tiba kemudian mau dan kepingin mencintai orang laki-laki, perempuan, tiba-tiba ada yang laki pas seneng gareng bini, ya bersyukurlah, alhamdulillah, beres berarti itu. Saya punya anak perempuan kemarin, Pak, kami mau dilamar, Pak, oleh teman sekampus mahasiswa di Malang. Dia seolah-olah takut. Kenapa nak takut? Kamu mengatakan kamu sudah pantas mahasiswi, sudah selesai skripsi. Saya peluk anak saya, alhamdulillah nak, beres benbing, beres. Jadi ada perempuan senang pada laki-laki itu beres. Yang paling tidak waras kalau ada laki-laki sudah sampai cukup umur untuk ditunangkan, dikawinkan, dia nggak mau. Ini yang bahaya. Lah aku nengkan dengan sape menurut benar. Ya pokok kalian tanda ini bahaya deh. Kenapa Kiai? Karena ini ada kelainan seksual. Atal bahaim, kalau di kitab ada perempuan yang mencintai binatang ada. Atau kemudian sesama jenis atau yang lain, itu tidak boleh. Agama sudah menciptakan laki-laki dengan perempuan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kalam khobar, wahai manusia, kata Allah, aku ciptakan kamu sekalian dalam kehidupan dunia ini min zakari wa unsa, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Allah sudah mengabarkan itu. Tidak hanya jenisnya yang berbeda, wa ja'alnakum syu'uba, dan aku ciptakan manusia itu berbangsa-bangsa. Syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku. Lengkap Allah menciptakan manusia itu. Mau yang putih, Hong Kong, Cina, Jepang, putih semua. Mau yang sawu matang, ya banyak, berjanteng, joradem, dimak. Mau yang merah sekalipun ada, mau yang mancung hidungnya, Allah menciptakan semua. Saudi Al-Arabia, As-Saudiyah, Libanon, Turki, termasuk juga apa Kiai? Ya kampung Arab, semuanya mancung. Mau yang merah tanpa disemir ya ada Belanda, ada Paris, Prancis.
Atau yang mau hitam ada. Siapa sih celengongku deh Pak. Mulus hitam, cuma tinggal matanya ini putih. Nigeria, Negro itu hitam semuanya. Allah menciptakan manusia berbeda-beda itu bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghina, tapi kata Allah di Quran lita'arufu, agar satu sama lain mereka saling kenal mengenal. Coba lihat di tafsir Qurannya lewat proses pernikahan. Tidak apa-apa, tidak ada larangan. Orang seperti kita kawin dengan orang Cina, tidak apa-apa. Orang seperti kita mau kawin dengan orang Arab, ya tidak apa-apa. Orang seperti kita mau kawin dengan orang Belanda, tidak ada larangan. Konsep ajaran agama, tungkahul mar'atu li arba'in. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Cari yang cantik. Karena yang cantik itu kan subjektif. Cantik menurut mereka belum tentu menurut kita. Nyari. Ini pilihan kamu sendiri kan? Itu mesin demi ini megang belaban. Cari loh yang cantik menurut kamu itu seperti apa, karena tidak sama, karakter orang itu tidak sama. Makanya Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda. Saya pernah melakukan kuesioner, jadi ada semacam angket tanya jawab kepada santri saya. Coba santri putri ini ada sekitar 200 orang. Saya kasih angket, kamu lebih suka laki-laki yang mancung hidungnya atau yang pesek hidungnya, gitu loh saya. Ayo sarir ya, dimaan binian seseneng kasih mancung lo elok atau kemudian yang pesek hidungnya. Saya cuma ingin tahu kebesaran Allah sebenarnya. 50-50 Bapak, separuh-separuh. Padahal saya ngempolo belu orang seneng kasih mancung, malah beda seneng kasih pesek. Dengan alasan malah Arapa ben mak seneng kasih mancung hidungnya. Sokek kayak mon ke bajulan sokek. Benar apa mak seneng kasih pesek elong. Aku lu ngajak sini kan. Iya kiai, saya tak penting sogen kiai. Sepenting mun nyium nalket ongku mun si pesek ini kiai. Norok ben PPP apa itu. Lah ini kan artinya cara pandang manusia sangat berbeda. Makanya semuanya laku manusia itu. Yang sawu mateng laku, yang putih itu laku, yang hitam itu laku gitu, yang cantik, karena kecantikan subjektif. Maka kata Rasul, cari pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua limaliha, harta bendanya masuk dalam konsep agama itu. Kenapa? Karena hidup membutuhkan biaya. Islam tidak mengatakan bahwa Islam tak boleh nyari dunia. Jangan saya apa? Kita hidup di dunia, bekerjalah. Nabi saja berbisnis. Nabi tak dua melolo Pak. Dia mengambil kain di Jazirah Arab kepada siapa? Siti Khadijah. Dia berdagang di Jazirah Arab sampai dikenal Al-Amin, manusia jujur, karena selama dia berdagang memang jujur Rasulullah. Jadi kalau Nabi itu berdagang, modalnya dikasih tahu ke orang. Berapa kau dagang kain ini Muhammad? Saya ngambilnya ke juragan 5 rial. Kau jual berapa? Terserah, yang penting aku beri hasil. Jujur Kanjeng Nabi. 7 rial ya, alhamdulillah. 6 rial ya, alhamdulillah. Kasih hasil saya. Itu ngambilnya saya 5 rial. Kau bisa mau Kanjeng Nabi ada. Orang jompok gula beringin kang tegang sape Pak. Tidak sinaber ke bola ber sinaber. Sape tepang ro ke bola joget. Jadi beda cara dagangnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sudah punya persunting istri Citra Budiarti, maaf lah ya, usia saya lebih khusus kepada kamu sebagai pemain baru. Ini kan pemain lama ini. Kalau pemain lama itu hanya menang setia, kalah gaya. Nah, kalau sampean kan masih pemain baru. Caranya bagaimana? Kalau pemain baru itu kan agresif Pak. Kemana bola pergi dikejar. Kaado etabong, kabudi etabong. Kalau pemain baru itu nyapsap ke gawangnya loncain. Beda dengan pemain lama yang sudah sepuh-sepuh ini. Tak pati nabeng kabalen. Lelot. Gede gendeng nggak? Gede bekipal. Cita itu tentu. Sampai bolanya menjerit. Kok mulia kok mentek tentu sekali kan? Agresif.
Jadi kalau orang sudah punya istri, Mas, itu kaya. Jadi kalau walaupun sudah punya sepeda Harley, sudah punya Rubicon, sudah punya Hummer, Mercedes Benz, sudah punya segalanya, tapi tidak punya istri, tetap miskin kata Nabi. Kenapa? Karena sepeda tak bisa gelu, nggak bisa peluk. Tapi kalau Anda punya istri, walaupun nggak punya bangunan mewah, walaupun tidak punya mobil, walaupun tidak punya sepeda, tidak punya sawah, istri itu kekayaan. Bisa ke motoran, dan sepedaan. Itu sawah ladangnya kamu loh sekarang. Boh tak percaya. Makanya Nabi kan mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Lihat di hadis Nabi, dunia itu keindahan. Allah menciptakan gunung indah sampai ada pendaki dan pecinta alam. Bagaimana kemudian piramid bisa sampai berapa orang mati atas. Kenapa? Karena dia pecinta alam. Coba sampean kemana Kiai? Ke Kawah Ijen. Bagaimana Allah menciptakan keindahan alam itu? Allah menciptakan gunung indah, aneka warna-warni bunga-bunga. Ada bunga Andelweiss itu di situ, yang tidak lapuk karena hujan dan juga tidak kering karena terik matahari. Dia hidup. Ada bunga beraneka warna. Allah menciptakan lautan indah. Bagaimana pantai Senggigih di NTB, bagaimana juga pantai Kuta bisa menyedot turis asing dari berbagai mancanegara. Presiden Raja Arab Saudi, Raja Salman, kunjungan kemarin kan, seluruh pejabatnya dibawa ke Indonesia. Tak antar ke pesantren, langsung ke Bali Raja Salman. Udah apa Bali ke Raja Salman? Kenapa? Karena keindahan alam itu luar biasa. Bagaimana gelombang laut, Allah menciptakan sungai indah, Allah menciptakan rumput yang menghijau indah. Tapi wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Al-mar'atus sholihah, sebaik-baik keindahan dunia itu apa? Perempuan yang solehah, cantik fisik, bagus akhlaknya. Itu keindahan dunia. Jadi kalau misalnya suatu saat sambian saat muda senang naik mendaki gunung, kalau saat Anda muda senang mancing di sungai, sering ke pantai, untuk apa? Kalau sambian sudah punya Citra Budiarti naik gunung lagi, untuk apa? Wong keindahan alam sudah ada di tubuh perempuan itu. Nung gunung na beda, songaya beda, lengkap ben burumbun di dalam rela beda. Makanya opening si bini ya. Caranya bagaimana gitu loh ya. Saya istri saya loh Mas, Dek, istri saya sudah punya anak 4, yang satu sudah kawin kemarin, hampir punya cucu. Tapi coba sampai ke rumah lihat istri saya, takut dengan anak-anak SMA kelas 2. Nah, dia kan tak percaya nih. Kenapa? Tergantung perawatan ya. Jadi kalau misalnya saudara Citra Budiarti ini dikasih ke kamu itu cantik-cantik amat betul, kita bagus-bagusnya pertahankan itu. Caranya bagaimana? Pertama, menu makanan harus dijaga. Pertanyaan saya pertama kepada istri saat saya nikahi, Dek, makanan kamu apa sih dengan abah mertua saya? Saya bilang, kok tanya makanan enggak? Saya tidak akan pernah merubah menu kamu. Kalau sampai 1 tahun, 2 tahun semakin kurus atau semakin gak cantik, mau ditaruh di mana wajah saya di hadapan mertua? Tanggung jawab loh. Akhirnya dia bilang sesuai dengan keinginannya. Gula biasa sop buntut gula kuka abah. Susah gula segala itu. Kok sop buntut? Saya biasa itu. Rawon, daging-daging, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Jadi makanan yang harus asupan makanan kepada seorang istri itu pertama gizi, ada unsur gizi. Ini daging-daging. Yang kedua sayur mayur. Untuk apa? Untuk kesehatan. Saya selalu itu gulaku, rawon, siang soto, malam lalapan. Minumannya es jeruk, jus wortel. Untuk apa? Penghilang kolesterol. Torter pada 4 bulan, 5 bulan. Aura kecantikannya semakin nampak. Fresh, makin buki gak minyak dan bini aja. Leda ada macaran, iya ban, iya iya.
soto rawon. Ini kan kota. Kalau sampai tidak bisa masak, pilih restoran mana yang kamu suka. Kan mudah kan, Lestari dengan sop buntutnya, ayam goreng pemuda, pilihannya banyak. Atau soto di Long-Longan sana, kan mudah ya, 1001 malam. Gitu loh. Itu suami namanya, tanggung jawab. Ya dak masih rati namun teger 15 tahun di lop kolop melolo. Kulaku gobis. Dun labuh. Malamnya lagi arnong gak bahasa. Iya banyak pasar ini. Tapi kalau perempuan cuma begitu asupannya setiap hari, iya lempok yang pahbuk lembun dua lembu. Ngerset sekuni akan tok sibin. Makan tok lek dun labun mereka beg-beg betul. Lah caranya bagaimana? Harus dijaga tuh, ya, dijaga. Kalau kemudian saudari Citra 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ada di gang cinta ini, tiba-tiba aura kecantikannya semakin nampak. Demi Allah seluruh mertua dan keluarga Citra bahagia. Kayak pemulai kagang melabar, Pak Jendatin Citra, deg-deg buki keben matun. Terima kasih, terima kasih. Ternyata Citra semakin cantik 3 tahun ini dengan kamu. Seneng nak. Tapi hengak nih Pak Citra oleh 6 bulan gewar Pak. Nyeting kanan nyeting kiri. Ajalan letak debak gebung gonegang melapan. Heyolog hari abas bagus ya bagus sini dan matuan. Kenapa? Mak pakai kelahar tangan aben. Makanya tolong jaga itu ya makanya. Kemudian yang kedua jangan pernah marah sama perempuan. Kamu pahami istri itu sebagai amanah. Jadi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Bahwa sebenarnya perempuan itu adalah amanah dari Allah. Bukan hanya titipan mertua, tapi itu hakikatnya adalah titipan Allah. Sayang kepada istri berarti sayang kepada titipan Allah. Open ke bini berarti open ke titipan Allah. Mentoro kembang rezeki. Saya itu dari dulu nggak pernah menolak belanja istri, tidak pernah sampai bangkit. Apa yang dia inginkan saya pasti iyakan. Kenapa? Karena saya memahami istri itu amanah dari Allah. Napa seperti begitu? Alhamdulillah berkembang rezeki. Kenapa? Karena itu titipan Allah ke saya. Kalau saya open ke titipan Allah berarti kok ya openin Allah gitu loh pikiran saya. Jadi dia mau minta apa saja sebenarnya. Kak umroh kak, ya saya bilang begitu. Walaupun saya tidak punya uang, akhirnya dikasih oleh Allah rizki. Alhamdulillah. Karena saya iyakan. Hengak cek congojuan bini. Jadi open ke bini, jujur pada istri, berarti ada jujur pada titipan Allah. Sekali Anda khianat kepada istri, Allah tahu ya di titipan Allah. Dan makanya caranya bagaimana? Pak open ke si bini, jujurlah kepada dia. Dan ketika Anda memanggil istrinya, tiru Rasulullah. Ya Humairah, kalau Nabi, wahai yang merah pipi. Itu kata-kata sanjungan. Kenapa? Karakter perempuan senang dimanja, senang disayang. Perempuan selamanya butuh perhatian dari kaum laki-laki. Ingat, memapan dulu kan. Siapa kamu? Kita ya Humairah. Ya Humairah itu kan Arab kan. Kalau kamu ya mungkin yang sepuh-sepuh ini kapan lagi mau meniru Rasulullah? Caranya kata-kata yang kira-kira membahagiakan istri. Apa? Ya sayang kayak gitu. Cobalah sepuh-sepuh deh. Mau beda nyaing ngucak sampeli dapur. Pah ngucak sayang gitu. Muntak alon tak benceko aja kayak nyai aja ngocak. Apa sih ayah? Kau besanan di bining. Sayang, apa sih ayah? Pokoknya kata-kata yang bagus. Kalau Anda baca di Haikal Hayatu Muhammad, The Bible Muhammad, coba baca. Pernah suatu ketika Sayyidah Khadijah itu minum, Rasulullah itu berkata, ya Humairah, tolong jangan kau habiskan minuman itu. Terperanjat Sayyidah Khadijah. Fi muskilah ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Jadi dia terkejut Sayyidah Khadijah, apakah minuman yang saya minum ini ada racun Nabi? Atau ada sesuatu yang membahayakan kepada saya? Apa kata Rasulullah? Tidak Khadijah, kali ini saya cuma ingin minum sisa apa yang kamu minum. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah itu membahagiakan istrinya. Enjak tadi apa-apa kok kemak terong minum apa sih yang nombak enji sedih. Tersentuh Sayyidah Khadijah, dia menangis. Tuh Gusti,
izinkan kami buatkan minuman yang baru untukmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Berikan saja gelas itu. Kali ini saya cuma ingin minum 1 gelas dengan kamu. Kebesaran kalian. Makanya gimana caranya Kiai? Dan satu ketika begitu juga gitu loh. Termasuk sampean yang sepuh-sepuh ini sekali-kali gitulah bahagiakan istrinya. Monggo di sini dah, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi menurut saya gaya-gaya kayak gitu itu tiru gitu ya. Kayak Rasulullah itu tiru. Kemudian yang kedua, nak, kalau untuk urusan bekerja itu apa kata kamu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Gitu loh ya. Kewajiban kamu itu sekarang memberikan nafkah kepada istrinya. Ayyab amaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza tasa. Kewajiban memberikan nafkah makan, tanggung jawab kamu. Kewajiban memberikan pakaian, aksesoris perhiasan, tanggung jawab kamu. Dengar bagus ya. Kalau kemarin Citra sakit dibawa ke dokter oleh orang tuanya, hari ini tanggung jawab kamu. Makanya ini diundang untuk mendoakan sampean. Mendoakan apa Kiai? Satu, mudah-mudahan kamu digampangkan rezekinya oleh Allah. Paham ya? Untuk gampang rezeki caranya bagaimana Kiai? Ya kerja nah, nggak ada yang nggak kerja orang itu. Kemalik dia kerja juga. Benih kok ngembuaki mik nggak mau benar. Saya juga bekerja, saya juga berdagang, berbisnis juga sama nak. Gitu ya, kerja. Mau kerja apa Kiai? Mungkin ada tanya. Ya jangan tanya ke saya bukan Menteri Tenaga Kerja. Saya bukan Dinas Disperindak. Jadi kalau Nabi itu ditanya tentang pekerjaan oleh sahabat, jawaban Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham untuk urusan bekerja itu. Tapi aku yakin nak, kalau kamu itu adalah orang yang cerdas, gitu loh ya. Cecak saja nak, cecak yang ada di dinding. Cek-cek sebenarnya yang perena. Ngakan ria. Polem, po cek-cek. Padahal cek-cek ruah tak ndik tuh uman PKH. Makan dia. Renggorengan museng macam rem-rem ngakan kapi di polem. Dan kita manusia makhluk yang terbaik. Anda punya IQ loh, Anda punya kecerdasan. Pakai loh otak. Shootingan itu kayak apa? Kayaknya orang yang punya shootingan itu dulu. Sebelum ada kamera, dulu nggak bisa diabadikan. Tapi dengan cara mengabadikan kegiatan dengan shootingan itu, orang yang cerdas mampu menciptakan itu. Sekarang tidak ada kamera itu, masih ada HP. Kayak apa? Ini orang sendiri pabrik HP. Ini kan cepat. Orang sini mau bicara dengan orang yang ada Kalimantan, bisa. Saudara kita yang ada di Saudi mau bicara hari ini, bisa. Lewat apa? Media. HP nggak nih? Kayak apa? Kayaknya orang yang punya pabrik Samsung, Mbak. Bayangkan, Mbak. Jangankan punya pabrik Samsungnya, dagang konter pulsa saja kaya kok. Punya teman saya Hendra, distributor Excel dan Simpati Semadura, masya Allah, kayanya luar biasa. Semadura minta ke dia pulsa itu. Jadi setiap minggu dia belanja pulsa 8 miliar, 16 miliar. Lebihan pom bensin kan nampak sama kok. Setiap liter hasilnya 100, pulsa sama, setiap satu pembelian 100. Benar. Kalau yang punya pabrik Samsung sedunia, semua orang pegang HP sekarang kan ya. TNI Polri pegang HP, pejabat pegang HP, kiai lo pegang HP, petani yang ada di desa-desa neku HP kapi. Ntar kebu tebu kan ngon nyebi HP. Dan banyak yang temu kerap pasti yang hari. SMS sergluser ibu tebu mandiman sekarang. Apalagi Anda cerdas bisa buat mobil gitu loh. Yang kekuatan mobilnya diukur dengan kuda, kecepatan dan kekuatannya, maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada. Ada yang dianggap gesit mobil ini, dibuatlah mobil Kijang Innova. Seperti Kijang. Gitu. Apalagi kayak Habibie sampai nak.
Dia bisa mendesain pesawat. Selama masa hidupnya 364 pesawat dijual ke Korea, ke Jepang, dan ke Jerman. Habibie dari Parepare nak, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia, aku bayi pesawat. Ada Ustadz Yusuf Mansur kemarin, karena jadwalnya kemana-mana dia coba-coba ingin beli pesawat seperti yang punya Syahrini itu, second malah, pesawat jet pribadi. Berapa? Paling murah 800 miliar, paling mudah aja. Kok pangeran melia kita Pak Ustadz Yusuf Mansur melia? Tak cukup di sini kunjungan di desa. Jadi kalau orang yang cerdas mudah lo mendapatkan uang, ngerti ya? Jadi cerdas-cerdas lah gitu. Kalau cecak itu bisa makan, nah, walaupun cuma di halaman sini. Kalau kamu alamnya kan lebih luas dari cecak itu. Bondowoso itu lebar. Di baratnya Bondowoso itu ada Besuki, ada Probolinggo, ada Pasuruan, Sidoarjo. Pabrik itu banyak, nah. Dari Sabang sampai Merauke, Gemah Ripah Loh Jenawi, Muang Perlo Kapau, Tumbukan Pau. Mangocak tak subur. Ketika kemudian berbuah, dijual, laku nak. Mangga itu banyak yang kaya, kenapa dagang mangga? Kelapa itu etam ning Tegal, esabo setibungkan nyiur. Ketika sudah jadi pohon itu, apanya yang enggak laku? Janurnya laku, lidinya ketok setipo sapoh laku, tugen baju, nyiur baju, bahkan pohon kelapanya itu laku. Pada di lambung ben sesaka. Orang kita apa digena isa teaser. Isro namen tanda nyiura orang saya bolong nenggel tegal. Lah ini yang kurang bagus pikiran ini. Dan sampean gimana caranya? Mudah-mudahan gampang rezeki ya. Caranya untuk gampang rezeki, bersujudlah kepada Allah. Musholla ini jadikan dialog Anda untuk kemudian memohon dan meminta kepada Allah. Ya. Allahu Akbar gitu kalau subuh bangun nak. Ya. Dek pepe Citra Sibini, bangun dek, bangun yuk. Dunia akhirat loh kamu jadi istri saya. Di dunia itu kamu yang paling cantik, kelak di akhirat di antara deretan bidadari di surga Allah. Demi Allah kamu juga loh yang paling cantik. Iya. Segi Citra capek kak, kata Citra. Capek. Dua kali biar malam. Can bagus padel ya. Kau ingat si Elangi mun tenggeng juga hadir itu. Lahebe kol Citra ke jeding, lajar keajaran Citra. Yuk mandi yuk. Apa kata Citra? Turunkan aku dulu kak. Masih gelu, bagus. Demi Allah aku bangga punya suami kamu. Ternyata kau tidak hanya sekedar laki-laki yang mencintai kecantikan kau lah. Kau laki-laki yang tidak hanya cinta terhadap tubuh kau lah kak. Tapi kamu laki-laki yang menuntun aku mencari ridho Allah. Kau laki-laki yang menuntun aku mencari surga Allah. Pasti geluk, bagus, dicium, dan seraya Citra berkata di telinganya, kak cintai aku karena Allah. Pasti rekep pak bagus, sayangi aku karena Allah. Merebole aku sih ada jedek. Can Citra, bawa merebole, kacau dah bawa jangan, enggak deh, nutut gile, nutut. Tidak apa-apa kalau sudah kawin berapa kali, tidak apa-apa. Yang jawab untuk kira telur kali dia mengimamin lok dikit. Allah. Mak dia petakbir ada kira jawaban jila bagus tidak sekali. Terakhir doanya kalau ngumpul istri, Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Itu baca biar enggak diampungi setan. So, setan bisa ngampung. Mun diampungi setan anak begnyitan. Gini ngerepan rokok ndeng tuan dengan. Raja suku ni ajualan kota ngembun dengan gajar kas. Dia kalau sudah dewasa matom pesan sertifikat tanah bapaknya. Begedi gampang. Sampai setruk bapak. Jadi harus dihafal itu. Coba gimana? Dah hafal masih. Jannibis syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Kalau enggak hafal cukup Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Iya mungkin tak bisa bismillah cukup macam bis dia baik. Bis terus Pak. Insyaallah macam bis dia. Anaknya kalau laki-laki
Itu bisa jadi sopir bis jurusan situ bantu-bantu bos. Udah lagi itu aja, 1 jam saya ceramah, mudah-mudahan ada manfaatnya. 1 jam nih dah. Kalau cuma ingin lihat perbanyak di YouTube itu, ada yang viral-viral itu, Malik buka gitu lah. Atau DGSM TV ya, di CTV setiap sore itu lihat tentang perkawinan itu yang banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya mohon maaf atas keterlambatan saya karena saya cari masker tadi. Masker saya nggak dia. Kalau masker yang kain kayak gitu masih disalahkan oleh polisi, itu masker kayak gitu itu masih masuk virus katanya. Itu kok nyari kain gitu. Nemu dukan sabuk jaket boleh punya kok masker. Jadi saya entar lagi saya mau pakai lagi masker ini. Tapi ada obatnya kok. Obatnya corona itu apa? Bawang putih yang tunggal. Bebeng rokail. Panas bebeng. Jangankan virusnya, orang yang mati kimun nginum gitu. Panas, kail. Lah kalau mau batuk-batuk sampean, mau batuk-batuk, kemudian ini gatal, garam. Yang penting tidak punya kencing manis, apa namanya, darah tinggi loh. Kalau saya garam, jadi garam sedikit. Kalau itu bundar, garam itu yang keras, paling cuma 2 garam. Jadi ngem-ngem, itu kan mencair sendiri nanti. Ketika mencair itu pas keluna aki ebel, tidak apa-apa. Jangan tanya kalau masalah kumpulan orang. Gula banare Pak Ibu orang di Sumenep, di Sampang itu 4.000 hall, semuanya salam cium-cium sama saya dari kemarin. Saya sampai bilang ke anak, tolong Pak jaga jarak. Ini sekarang zona hitam di Surabaya. Kemarin itu Surabaya di Tupak Grosir rame yang salaman. Gue mikir ya Allah terus selama dulu ya Bu. Saya pakai masker. Tolong, tidak usah di Sampang itu, tidak usah salaman. Boh, tapi saya mau suwan gitu. Sampang itu kan tradisi Pak. Tadi mesti PSC, mau salaman nyambi PSC oleh 10, 5.000, 10, berisi kata ibu. Bang aja, dah remeni kaki PSC, gula salam nah. Tarap aja, mesti ngaki PSC terus lagi salaman. Kecuali saya tak ngaki PSC tak usah, mesti tak ngaki PSC tak usah. Karena tidak tolak balan kaki menangkal virus. Ya sudah gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.